dia memakai barcode untuk proses peminjamannya, sehingga kita bisa melihat buku apa saja yang bisa dipinjam. Nah, jadi kita bisa lihat pada bibliografi ini, misalkan misalkan ini ya, kita cukup mengetik saja data koleksinya. Di sini tertulis dalam registrasinya adalah 21002. Coba kita masuk ke dalam proses sirkulasi tersebut. Nah, di sini kita bisa untuk peminjamannya itu kita masukkan 21002. Maka coba kita akan proses transaksi. Nah, maka ini terjadi proses sirkulasi. Nah, di sini menunya ketika kita sudah mengklik tombol kode X-Lamper tersebut, biasanya kita ini menggunakan alat bantu yang namanya barcode scanner. Sehingga hal tersebut tidak perlu lagi kita masuk ke dalam proses, dan itu akan membutuhkan anggaran yang akan dimasukkan dalam anggaran baru nanti untuk pengadaan proses pengadaan barang nanti, sehingga menjadi alat bantu selain daripada printer, scanner, dan ATK yang tertulis dalam laporan kegiatan aktualisasi ini, maka barcode merupakan salah satu hal yang perlu dimiliki dalam proses sirkulasi ini, sehingga mempercepat proses tersebut. Namun karena anggaran ini perlu kita buatkan proposal dan lain sebagainya, sehingga terrealisasinya biasa pada form anggaran baru. Nah, di sini akan untuk saat itu kita sebagai proses pembelajaran saja, maka akan muncul tanggal peminjaman. Pada saat ini adalah tanggal 2021, tanggal 4 bulan 11, kemudian harus kembali pada pada tanggal 11 juga. Ya, yaitu menghitung dari tanggal 4 sampai tanggal 11 itu sekitar semingguan lah ya. Nah, ini harus kembali karena kalau tidak maka akan terjadi denda. Kemudian di sini ada reservasi. Kemudian pinjaman saat ini bisa terdeteksi itu tidak akan bisa meminjam buku selanjutnya. Nah, kemudian untuk melihat daripada historical peminjaman tersebut, histori sirkulasinya akan ada seperti ini modelnya. Jadi buku yang sudah dipinjam itu yang sudah dikembalikan seperti ini. Sangat kompleks sekali teman-teman kalau kita menggunakan aplikasi Slims ini dalam proses pengelolaan manajemen pelayanan publik secara otomasi dengan menggunakan aplikasi Slims. Sangat membantu sekali dalam persoalan penertiban dan keamanan buku-buku yang telah kita pinjamkan kepada anggota. Nah, untuk selanjutnya, di sini kita bisa masuk kepada menu keanggotaan. Nah, di sini menu keanggotaan ini sejalan dengan laporan kegiatan itu, yaitu yang dimaksudkan adalah keanggotaan di sini adalah meregistrasi member baru, ya kan? Kemudian di sini untuk menambahkan anggota, di sini bisa kita input tambah anggota. Jadi prosesnya di sini ada ID anggota, nama anggota, tanggal lahir anggota, tanggal registrasi berlakunya kapan, kemudian dari instansi apa, ya. Kemudian tipe keanggotaan seperti apa, jenis kelamin, alamat, kode pos, alamat surat, nomor telepon, nomor fax, nomor identitas, sangat lengkap sekali, tunda keanggotaan dan lain sebagainya ya. Ini di sini juga bisa kita memasukkan file foto seperti yang saya sudah tampilkan tadi, fotonya itu apa. Di sini bisa masukkan syurel Anda atau alamat emailnya, kemudian konfirmasi sandi baru. Ini bahkan bisa menjadi membuatkan sandi baru gitu. Untuk apa gunanya? Supaya bisa kita mungkin menjadi masuk ke dalam akses pelayanan tersebut bisa terbackup dengan kata sandi tersebut. Jadi semua yang punya alamat syurel tersebut tidak diganggu gugat oleh member lain. Nah, sehingga itu bisa simpan di sini, klik simpan akan hasilnya seperti kita bisa lihat daftar ini ya. Ya, jadi daftar di sini kita bisa lihat bahwa masuk kepada mungkin muncul akan kurang lebih seperti ini. Dengan ID anggotanya kita misalkan dia seorang ASN atau PNS ya.
Di sini bisa kita tulis nomor NIP-nya saja, karena NIP-nya itu kan nggak ada mungkin yang sama ya. Sebelum nanti mungkin kita akan bisa merubah lagi dalam proses pengembangan berikut. Tapi untuk saat ini yang paling tepat kita menggunakan NIM ya. Kalau non PNS bisa kita menggunakan nomor registrasi yang diberikan oleh kampus. Kemudian pegawai juga seperti itu. Di sini kita bisa lihat mulai dari tanggal lahirnya dan lain sebagainya, institusinya apa, dan terisi seperti ini lengkap. Cuma kita butuh untuk mengupload foto ya. Biasanya kita umumkan kepada lingkungan fakultas ya, semua tenaga kerja di situ termasuk dosen juga bisa memberikan foto yang sudah dikonversi kepada menurunkan kapasitasnya menjadi 500 KB sehingga bisa kita input secara otomatis. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, oleh karena itu kita bisa lihat juga ya di sini. Nah, ini contohnya yang lengkap ya, nama saya sendiri. Dan apakah misalkan pelayanan ini sudah bisa berjalan? Sangat sudah bisa berjalan. Walaupun mungkin data-data tersebut masih sambil melakukan kegiatan pelayanan itu, sirkulasi itu bisa terjadi sambil kita melengkapkan data-data member baru kita. Jadi contoh yang foto yang sudah terupload seperti ini, kemudian kita isi tanggal lahirnya anggota sejak kapan, kemudian tanggal registrasi berlaku hingga kapan ya. Semua alamatnya sudah lengkap, nomor telepon ya, dan lain sebagainya ya. Sehingga hal ini menjadi salah satu faktor kita untuk terus bisa mengembangkan fitur-fitur yang ada pada aplikasi Slims dengan berkoneksi kepada internet. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Nah, kalau untuk mencetak kartu anggota sendiri itu seperti apa? Seperti yang saya sudah jelaskan juga pada laporan kegiatan aktualisasi saya pada makalah tersebut. Di sini saya tampilkan sedikit caranya untuk menghadirkan mencetak kartu anggota itu secara otomatisasi, secara terintegrasi, bisa dalam satu kali pelayanan ya. Hari itu juga hari itu juga bisa terlayani, bisa dicetakkan kartu membernya. Nah, caranya adalah masuk kepada fitur keanggotaan, kemudian masuk kepada menu kartu anggota, kemudian setelah anggota itu mengklik nama orang yang ingin kita cetak kartunya, ya. Misalkan 2 orang ya, Arianto Ardiansa dan Dr. Maskawati. Kita bisa tambahkan dalam menu antrian. Kemudian kita bisa tambahkan dalam antrian pencetakan, kita klik OK. Kemudian di sini lagi example terpilih ditambahkan dalam antrian pencetakan, OK. Maka akan bisa kita langsung menuju kepada cetak kartu anggota dan dari data terpilih. Kita bisa mencetak di sini dengan mengkliknya. Maka muncul tampilan seperti ini teman-teman. Tampilannya akan seperti ini, yang akan bisa kita print langsung dengan printer yang bagus ya, dengan memiliki tinta yang bagus ya. Di sini kalau misalkan kita pakai foto dan ini yang tidak pakai foto ya, ini tampilannya. Jadi kalau misalkan sudah kita inputkan foto, maka tampilannya akan seperti yang di kolom bawah ini. Jadi tampilannya seperti apa secara lebih besarnya seperti ini. Nah, ini adalah ID anggotanya, adalah nomor NIP-nya sendiri, kemudian pula seperti itu di bawah adalah alamatnya, ini versi lengkapnya yang di bawah ya. Sehingga kita bisa memprint tersebut dengan mengklik print. Ya. Jadi kita bisa mencetak kartunya langsung dari aplikasi ini. Sehingga kita tidak perlu lagi membuat sebuah kegiatan konvensional untuk mencatat dan sebagainya yang sangat-sangat memakan waktu. Dengan aplikasi ini kita langsung bisa terintegrasi terhadap pelayanan, baik itu untuk meregistrasi pelayanan untuk membuatkan kartu ruang baca baru atau kartu perpustakaan baru, itu bisa terintegrasi secara optimal. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat selanjutnya. Tadi belum saya jelaskan ya untuk bibliografi sendiri, bagaimana caranya untuk menentukan tajuk tersebut. Nah, untuk bibliografi sendiri, kita bisa mengklik tadi buku hukum tata negara ini untuk juga mencetak
ya, untuk juga mencetak labelnya sehingga nanti bisa kita scan menggunakan barcode itu secara otomatisasi. Jadi ini kita memilih pada menu pencetakan label. Pencetakan label ini kita memilih buku yang ingin kita cetak, ya. Misalkan ada 2 buku ya yang bisa kita cetak, bahkan 3. Kita tambahkan dalam nomor antrian, kemudian kita klik OK, kemudian lagi OK lagi, kemudian kita mengklik cetak label dari data terpilih. Cetak data terpilih akan tampilnya seperti ini. Barangkali ketika kita sudah memprint, kita bisa lakukan aktivitas selanjutnya dengan menggunakan tenaga bantuan ya, atau memanggil teman tidak punya kegiatan untuk membantu kita menempelkan pada luaran buku ya, pada scanan cover tersebut. Sehingga modelnya seperti ini. Ini sisa langsung diklik dan kita gunting ya. Ini silakan di print untuk hasilnya. Nah, untuk tampilannya secara besar seperti ini modelnya. Ruang baca Fakultas Syariah dan Hukum Islam, kodenya adalah 001.42. Jadi kita bisa scan barcode-nya, mengklik nomornya pada komputer akan muncul sendiri. Ya. Nah. Oke, baik. Mungkin itu dulu ya. Sekian dulu mungkin yang saya sampaikan informasi tentang cara pakainya, karena biasa yang lebih kita gunakan ini tadi adalah bibliografi sirkulasi keanggotaan ya. Nah, untuk master file sendiri itu saya sudah jelaskan, itu tidak terlalu kita ini. Itu tidak terlalu fungsikan secara ini ya. Kemudian untuk menyimpan sendiri, membackup data itu kita masuk kepada sistem. Sistem itu masuk ke dalam fitur salinan pangkalan data untuk kita save ya. Ketika mungkin ada trouble nanti atau mungkin terkena virus atau dan lain sebagainya, kita akan bisa membuka itu dengan backup data kita. Nah, di sini sudah muncul yang sudah data yang sudah backup ya. Di sini kita mengetik mulai salin baru. Ya. Jadi salinan baru ini sudah terdeteksi di sini oleh admin pada tanggal sekian-sekian kapan kita backup ya. Sehingga teman-teman sekalian, dari kegiatan yang sudah kita jelaskan tadi, mulai dari aplikasi SAM panel control, kemudian aplikasi Slims-nya, kemudian bagaimana aplikasi pendamping edisinya kita gunakan, itu terintegrasi ke dalam satu komputer. Kemudian tidak lupa pula ada ATK-nya, yaitu kita menggunakan ATK ya sebagai untuk mungkin ATK itu berupa gunting, berupa isolasi, isolatif, berupa klip dan lain sebagainya. Serta itu kita juga harus menggunakan di samping itu kita juga menggunakan printer yang baik ya warnanya, sehingga kita bisa melakukan aktivitas tersebut langsung secara otomatis bisa memprint kartu registrasi anggota ataupun mencetak buku salinan yang kita inginkan seperti itu. Oleh karena itu sebelum saya akhiri, mohon maaf jika ada kekurangan dalam proses penyampaian video tutorial ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dalam proses pelayanan sirkulasi yang bertemakan merecah sini ya. Saya harapkan kritik dan sarannya bisa bersifat membangun. Silakan menuliskan di kolom komentar. Jangan lupa share, subscribe dan like semua video-video yang untuk pengembangan sistem aplikasi yang akan kita gunakan ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya akan mencoba untuk keluar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.